Baiklah, selamat datang di podcast Ruang Bicara. Oke, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu, memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Anastasia Alven Sudiro, selaku Kepala Pergerakan Mahasiswa, bersama rekan saya. Ya, saya Rivaldo Basata Sikarimpun dari Angkatan 19, Staf Pergerakan Mahasiswa BEM FAWJ. Dan juga ada Faris. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Adianto, Angkatan 2020 sebagai perwakilan Angkatan 2020. Ya, saya Marsiano Vito Andoko dari perwakilan Angkatan 2021. Baik, gimana nih Dok, hari ini kita akan bicara tentang apa sih? Nah, ini kan udah masuk ke endemi nih Kak. Jadi kan sebentar lagi kita masuk ke perkuliahan luring teman-teman, perkuliahan tatap muka. Nah, judul podcast hari ini adalah Dilema Perkuliahan Tatap Muka, Ditunggu atau Ditakuti. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Aven, nah kemarin kan Fakultas Hukum udah ngadain sosialisasi nih. Nah, kemarin kebetulan aku ikut. Nah, pas itu kemarin dosen mengatakan bahwa hanya 12 orang yang mendaftarkan untuk perkuliahan hybrid terbatas Kak Aven. Nah, dari 1000 sivitas akademika yang aktif di FAWJ. Kenapa sih Kak Aven kira-kira menurut Kak Aven sendiri? Sebelumnya ya, ini dari perkembangan data terbaru, kita sempat dapat data dari Kepala Program Studi kita, Ibu Puspa. Beliau menyatakan bahwa yang mendaftar ini sudah terupdate lagi, Valdo. Harapannya gede ya, tapi ternyata yang daftar totalnya berjumlah 31 mahasiswa. Jadi masih sedikit ya. Nah, maka dari itu kira-kira kenapa sih? Apa sih kendalanya? Apa sih masalahnya? Kenapa teman-teman itu semacam minim minatnya terhadap perkuliahan luring terbatas ini? Maka dari itu kita coba langsung bertanya kepada perwakilan teman-teman 2020 sama 2021 ya. Padahal kan kuliah langsung itu enak banget ya Do ya. Lebih enak. Oke. Mungkin kita langsung tanyain aja ya untuk mungkin dari Faris dulu sebagai angkatan 2020, nanti dilanjut oleh Vito di angkatan 2021. Nah, gimana sih kira-kira kuliah offline menurut kalian? Kuliah online menurut kalian? Kuliah online menurut saya ya, dari dulu kita pertama kali kuliah itu langsung online. Yang tadinya offline, kita tuh transformasi ke online itu pertama awalnya sangat gak enak sekali ya. Kayak biasanya bisa langsung ketemu temen, dengerin materi dari dosen langsung. Cuman semua itu berubah sejak pandemi datang dan kita transformasi ke online. Pertama-tama emang awalnya tidak enak, tapi lama-lama jadi nyaman. Misalkan kita bisa kuliah sambil nyambi, misalkan untuk teman-teman yang kerja bisa sambil kerja, untuk teman-teman yang ngurusin rumah bisa sambil ngurusin rumah, atau teman-teman yang mageran bisa sambil tiduran. Itulah. Jadi ada plus minusnya sebenarnya antara luring dan daring ini. Gitu menurutku. Bagaimana dengan Vito? Bener banget. Apa menurut Bang Faris? Emang luring online ini buat kita nyaman sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang malas, gitu. Untuk orang-orang yang rajin, jelas materi-materinya susah ditangkap sebenarnya. Itu sih kekurangan dari kuliah online ini. Tapi ya gitu, kalau kita lagi malas, kita lagi nggak mood, kita dengan santainya bisa tinggalin kuliah dengan kita tanpa tertulis alfa gitu. Itu sih enaknya. Oke, tadi kan kita udah ngasih tahu apa sih pengalaman kita selama kuliah daring. Nah, sekarang kita juga anak-anak angkatan corona ini atau anak-anak angkatan daring ini ingin nanya, bagaimana sih suasana kuliah luring langsung? Mungkin dari Bang Valdo dulu bisa. Oke. Jadi kan aku menjawab ya pertanyaan dari Faris cukup baik pertanyaannya, karena kan 2019 nih teman-teman. Jadi kami kemarin sempat ngerasain kuliah offline di semester pertama, semester 1 dan pertengahan menuju semester 2 kami disuruh untuk kuliah dari rumah gitu, mulai perkuliahan online. Nah, jadi sedikit bercerita nih perkuliahan luring. Nah, menurutku perkuliahan luring akan lebih efektif daripada perkuliahan online. Kan juga sudah merasakan keduanya kan, perkuliahan luring dan juga perkuliahan online. Mengapa demikian? Karena menurutku dengan situasi apapun kita dipaksa untuk belajar begitu. Seperti contohnya ketika kita malas-malasan nih, ada sesi 1 jam 7. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan di angkatan saya ada rasa malas untuk pergi ke kampus gitu. Dengan keadaan apapun dan bahkan dengan rasa malas yang sangat tinggi pun kita dipaksa untuk kuliah gitu. Apalagi kan nanti ujian offline kan sesinya akan lebih berbeda dengan ujian online. Nah, ujian offline kita akan lebih mempersiapkan diri kita untuk belajar lagi gitu. Dan yang terakhir, menurutku kesan yang terbaik dari kuliah offline mengenai pertemanan sih gitu. Mengenai pertemanan kan kita lebih bisa diskusi secara langsung, lebih
bisa tahu bagaimana sifat asli dari teman-teman kita, sehingga kita mempunyai circle lebih baik sesuai dengan yang kita mau. Jadi menurutku, bagaimana dengan Kak Aven? Oke, kalau dari pendapat aku ya sama seperti Valdo yang memang udah mengalami kuliah secara luring dan daring ya. Nah, enaknya apa sih nuansa dari kita berkuliah secara langsung itu? Nah, pertama tuh benar semangat untuk belajarnya itu loh. Jadi saat kita benar-benar di kelas, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman. Kalau kita ingat-ingat nih, rasanya itu momen yang berharga ya ternyata sekarang ya. Bahwa oh ternyata seperti itu, benar-benar diarahkan dinamika kampus. Apalagi kita dalam perkuliahan ini kan bukan hanya semacam diberikan materi, tapi kita belajar untuk berdiskusi. Apalagi kita fakultas hukum begitu teman-teman. Jadi momen yang berharga lah istilahnya setelah diingat-ingat sebuah pertemuan di kampus itu secara langsung. Terus kalau misalkan kita bandingkanlah dengan kuliah yang secara online, kita lihat nih di setiap pagi, setiap hari kuliah nih, tapi momennya kayaknya sama karena kan kita hanya buka laptop, terus kita di depan laptop. Kalau tempat aku di kosan itu hanya di sebelah kasur dan kayak kantor kecil gitu, tapi momennya kayak hari Senin, Selasa, Rabu kok kayaknya sama gitu, kayak nggak ada ingatan gitu. Kalau kita di kampus kan, oh kita tadi habis di ruang 118 nih, habis kuliah hukum Islam misalkan, ditanyain Bu Sekar, susah banget soalnya. Nah habis itu kita bener-bener merasakan feel-nya hari itu, pelajarannya hari itu benar-benar melekat gitu. Istilahnya yaitu kekuatan dari kuliah secara langsung itu benar-benar nyantol, benar-benar meresap, dan kita pun sebagai manusia yang makhluk sosial ya, kita berinteraksinya secara langsung gitu. Jadi apalagi kalau sekarang kita kembali ke kampus ini, wah peralatannya udah bagus, kelasnya udah nyaman gitu, kayak wah sayang banget kalau kita kuliah tuh secara online tuh sangat disayangkan ya Dok ya. Gitu sih kalau menurut kita guys. Nah, jadi ini kan teman-teman kita udah ada hybrid terbatas nih kan, luring terbatas. Nah kira-kira apa sih jadi kendala teman-teman, ataukah teman-teman belum dapat izin orang tua, atau takut, atau karena bahkan nyaman gitu dengan kuliah online? Jujur, Ya jujur. jujur aja. Kalau dari aku ya, Ya dari Faris dulu. kalau dari aku sebelumnya kan kita nggak tahu kalau udah masih desas-desus kan kalau ada kuliah luring, cuman masih hybrid. Ya. Aku pas nyusun KRS jujur itu masih berantakan sesi-sesinya, jadi takutnya nanti kita sesi 1 selesai, nanti masih ada sesi 3. Tapi kan kalau selesai kuliah luring itu harus langsung pulang, jadi kan sayang aja gitu. Jadi menurutku kendalanya karena KRS-nya berantakan dan juga kuliah daringnya itu kan kuliah luring itu tiba-tiba gitu. Oke, berarti maksudnya nggak sesuai sama pengaturan jadwal ya menurut kamu ya. Oke, selain itu ada lagi? Selain itu ya karena musim hujan kali jadi Lebih nyaman di rumah ya. Enak di rumah. makan daring kayaknya. Ya, itu gimana kira-kira? Kalau dari aku pribadi lebih apa ya, itu mepet sama UTS. Kan kita diberitahunya tentang adanya kegiatan hybrid luring ini mepet sama UTS, jadinya kita bingung mau daftar tapi kita mau fokus buat belajar UTS gimana ya Mas, ada kebimbangan gitu loh. Bimbangnya gimana tuh? Kebimbangannya kita masih mau mikir UTS, tapi kita ditawarkan untuk ngurus sekolah hybrid itu kan. Sekolah hybrid ini kan harus ngurus antigen, terus surat, terus ya adalah persyaratan itu kan. Nah sedangkan kita pas itu kita masih UTS, mau UTS. Oke. Nah itu, dan dari aku pernah tanya-tanya sama teman-teman, kenapa sih kok nggak mau daftar? Yang pertama karena nanggung katanya. Ini mau nanggung mau libur Natal kan, mau libur akhir tahun. Semester. Iya, nanggung banget. Kalau kita ngekos dari Oktober 1 tahun, tapi kita pakai Oktober, November, Desember pulang. Januari baru balik lagi. Mending Januari aja, terus Desember baru balik ke rumah gitu. Banyak teman-teman yang khususnya yang dari luar Jawa Tengah sama Yogyakarta mikirnya ini sekolah hybrid nanggung, dibukanya nanggung banget. Gitu sih. Oke, berarti istilahnya seandainya nanti hybrid ini pembukaannya atau pengurusannya kan bisa dari sekarang, terus nanti bisa mulai daftar lagi, lebih siap ya harusnya ya. Iya. Oke.
semester depan sih harusnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita mau tanya lagi nih, kira-kira apa sih ketakutan dari teman-teman yang mau kuliah luring itu? Apa ada hal-hal tertentu yang kalian rasakan gitu? Kalau dari aku teman-teman banyak yang takut tentang kalau hybrid kita luring, kita kaget dengan biasanya kita ditanya bisa buka Google, bisa buka buku, bisa pura-pura nggak kedengeran, bisa pura-pura koneksi putus. Betul. Sekarang kalau kita masuk tatap muka, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Kita cuman bisa promo, ya itu doang. Terus kalau pas aku ngerasain UTS itu materi yang diberi sama soal UTS yang keluar itu jauh berbeda. Kita harus dituntut dengan literasi yang tinggi. Nah itu yang masih susah untuk dijalankan lah karena kenyamanan online ini. Berarti ada ketakutan ketidaksiapan gitu ya, Iya. kalau secara langsung belajar di kelas ya. Iya, susah adaptasinya lah. Gitu. Jadi itu ya kira-kira beberapa ketakutan dari teman-teman mewakili angkatan 20 dan juga angkatan 21. Nah teman-teman, untuk for your information, jadi surat dari rektor kita sudah memberikan syarat-syarat mahasiswa yang diizinkan mengikuti perkuliahan luring terbatas. Adapun syaratnya adalah yang pertama dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan vaksin selama 2 kali, tidak mempunyai komorbid atau penyakit bawaan, mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Bagi mahasiswa yang baru saja melakukan perjalanan dari luar daerah atau luar negeri, memastikan diri dalam keadaan sehat dan membuktikan hasil swab antigen atau PCR negatif. Yang terakhir, mahasiswa yang diizinkan hadir dalam satu sesi diatur oleh fakultas. Kapasitas kelas untuk luring terbatas maksimal 50% dari kapasitas ruang dan maksimal diisi oleh 25 orang. Begitu teman-teman, syarat untuk kuliah luring terbatas kita. Betul sekali. Mungkin kalau misalkan kayak yang dibilang Vito ataupun Faris tentang ketidaksiapan, nah mungkin bisa dipersiapkan dari Betul. sekarang supaya teman-teman bisa memulai perkuliahan luring terbatas ini, mencoba melawan rasa takut. Mungkin kalau ada yang merasa takut, aduh udah nyaman banget, nah itu tidak benar ya teman-teman. Pada dasarnya kita belajar kuliah itu adalah proses yang memang harus diterima gitu, dan kalian juga lebih berkembang menurut kami juga saat kita kuliah secara langsung gitu ya, gitu biar lebih oke jadi sarjana. Iya, siap. Aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi games ya. Di sesi games ini kita akan coba ngetes teman-teman angkatan corona ini yang katanya sih belajar di kelas ya, dan pengetahuannya sama dosennya sendiri. Kita mulai ya. Jadi games ini ada 2, ada sesi 1 kalian jawab pertanyaan tentang matkul, sesi 2 nanti kalian tebak dosen. Waduh. Oke, langsung Kita aja. mulai ya Kak ya, Iya. dari pertama. Nah, kayaknya lebih enak dari angkatan paling muda dulu nih Kak, angkatan 61. Yang masih Di sini fresh ada, ya. iya masih fresh. Dilihat dari mukanya juga. Waduh. Di sini ada Vito teman-teman, angkatan 21. Nah, aku mau nanya nih seputar pengetahuanmu lah tentang hukum di kuliah. Boleh. Apa sih perbedaan dari HTN dan HAN? Kalau HTN itu hukum dimana yang mengatur negara dalam dalam keadaan diam. Kalau HAN itu hukum yang mengatur di mana negara itu lagi bergerak. Lagi bergerak. dalam Bergerak apa? artian dia mengatur HAN itu mengatur perkembangan negara ini. Ya mas, Pemerintahan. jalannya pemerintahan gitu. Oke, tadi udah siap Iya. ya dia. Udah cukup puas lah dengan jawabannya. Iya. Puji Tuhan. Lanjut Kak, untuk Vito Kak, pertanyaan yang kedua. Oke. Apa bedanya hukum material sama hukum formil? Contohnya apa? Ada loh di PHI atau PIH dipelajari. Iya baru tadi pagi. Iya masih fresh di otak ini. Langsung ingat Andre. Baru tadi pagi. Isinya Betul. Hukum formil itu yang ditetapkan ya, Loh. atau kebalik ya? Apa? Hukum material itu yang ditetapkan, berarti ditetapkan oleh
apa namanya Materi. Materi. Berarti Lingkupannya banyak, ada apa aja tuh? yang ditulis. yang ditulis gimana yang ditulis? Ngeblank kali loh. Nyerah. Nyerah. Boleh skip? Boleh skip? Angkat tangan. Maaf ya. Padahal baru tadi pagi. Baru tadi pagi loh. Beneran baru tadi Baru seminggu lalu, baru tadi pagi loh. Itu Pak Kastowo itu yang menjelasin. Gimana Maafkan tuh? saya Pak Kastowo. Maafkan saya Pak Kastowo. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Kastowo. Semoga Oke. tidak menonton ini ya Pak Kastowo. Amin. Berarti kita lewatin, berarti dah. Nyerah ya. Nyerah. Saya nyerah. Oke. Dan enggak. Kalian untuk Faris nih, udah angkatan-angkatan Waduh. 2020 kan? Satu benar, satu salah. Satu benar, satu salah. Oke, Faris. Kamu yang tanya. Aku dulu berarti ya. Yang termasuk badan hukum itu apa saja? Badan hukum, yayasan, Satu. Oke. perusahaan masuk. Oke. Ya. Terus apa lagi ya? Koperasi. Oke. Terus apa lagi ya? Rumah sakit. Terus mereka perusahaan deh. Bisa jadi benar. Bisa jadi kan. Ya udah cukup dah. Oke. Lebih Ya masih kuat. ingat berarti ya. Ingat. Tadi Oke. katanya hukum dagang. Oke. Lanjut. Lanjut. Tadi apa ya yang hierarki perundang-undangan? Ya, Coba. Apa coba? Kan ada 7. Pertama. Undang-Undang 1945. Oke. Tap MPR, 2, Undang-Undang, 3, Peraturan Pemerintah, 4, Peraturan Presiden, 5, eh, peraturan daerah provinsi, 6. peraturan daerah kabupaten. Oke. 7. Oke. Dah, mantap, Keren, mantap, keren, mantap. Keren. Oke. Sekarang kita ini ya, coba tes masuk sesi yang kedua nih. Oh, sesi yang Pertanyaannya udah cukup. Pertanyaan udah cukup. Ini kan mereka sering diajarin nih Kak sama dosen-dosen kan. Biasanya kan dosen ada yang open cam juga, ada yang off cam. Nah, kira-kira mereka tahu nggak ya? Nanti masa udah luring ketemu sama dosennya, Nggak dikira tahu. nggak tahu kayak gitu. Ini siapa gitu? Padahal dosennya sendiri. Kayaknya perlu kita cari tahu nih Kak, apakah mereka tahu? Oke. Mau tanya siapa dulu ya nih ya? Siapa dulu Kakak? Dari Mau anak pilih siapa 21 dulu? kali yang lebih fresh. Vito dulu ya guys. Nah, oke, Sama kita dong, dulu ya. harusnya. Nih, Siapakah kira-kira ini? lihat ya guys, ini siapa ya? Nah, siapa nih? Nih. Itu Pak Siapa yuk? Pak Krismantoro ya. Oh, Oke. betul. Yes. Pak dikenal kok Pak, tenang Betul, jangan Pak. sedih. Hebat sekali. Bapak ini kenal kok sama anak-anaknya. Bangga Oke, ya. lanjut siapa nih Kak? Ah ya Pak. Oke. Kita Faris lagi deh, ganti-gantian kan? Siapa aku? Ya. Sekarang Faris ya yang debak. Ditunjukin juga sama teman-teman. Oke. Siapa kira-kira ini? Nih guys. Kenapa? Jeng jeng jeng. Kenapa Cel? Oke, apa yang terjadi? Wah, siapa itu? Apakah Faris mengetahuinya? Waduh, belum diajar lagi. Siapa ya? Siapakah itu? Siapakah ini? Siapakah itu? Bagaimana? Pak, gimana Siapa ini? Pak? Siapakah itu? Nyerah. Nyerah, saya belum pernah diajar. Saya belum pernah diajar. Mungkin jujur. bisa dikasih tahu sama Kak Apen, siapa Kak? Oke, jadi kalau ini namanya Pak Pras. Pak Nanti Pras. Pak Pras yang ngajarin pidana biasanya kayak Saya gitu. nggak diajar, maaf. Kan biasanya di awal-awal biasanya ngajar juga PHI kayak gitu-gitu. Ngajar juga. Lanjut nih sama si Vito lagi nih Kak. Oke. Dosen kita ini banyak loh, Banyak. kalian harus tahu. Nih guys. Oke, untuk Vito di Belum pernah diajar kali. Belum pernah Belum diajar. pernah Kamu deh kamu. Ganti Faris dosen mungkin. bisa. Kan jangan nggak harus ganti. Oh, loh. enggak apa-apa. Ya, Faris mungkin tahu atau enggak? Atau mungkin pernah diajar? Belum pernah diajar, Oh, belum saya. Belum pernah. Apa yang bisa kasih tahu? Ini Pak Moko guys, teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini berarti baru tahu siapa tadi ya? Baru tahu satu nih Kak. Inilah ya, kayaknya harus dikenal ya. Familiar soalnya. Ibu dosen kita. Yang teman-teman anak-anak baru tahu. Mungkin bisa tahu atau yang lain? Aku dulu kali bisa. Itu mungkin. Ini bisa kali ya. Soalnya nggak Soalnya waktu awal-awal ada. Oke, ini siapa nih? Kita lihat ya.
Oh di Zoom ya biar lebih Di gede. Zoom ya, biar teman-teman Nih. lain tahu. Oke. Siapa? Kira-kira? Dua-duanya bisa jawab deh. Dua-duanya bisa jawab dah. Siapa? Pangestu. Lo tadi Siapa di bener? Zoom. Lagi mungkin nggak? Sabar-sabar ini ke. Nggak ke Zoom. Dibesarin mungkin lagi. Semoga aja dosen nonton. Saya belum pernah diajar jujur ya. Belum. Belum pernah aja. Belum Belum pernah diajar. Pernah dapat kelas. Harusnya dapat tanya Ini diajar. Bang. Pak Hari. Astagfirullah. Ternyata masih baru bener satu nih kak ya. Iya loh, Dari baru bener dosen-dosen satu kita. loh. Kita kasih yang gampang lah ya, yang mudah nih. Kayaknya kita kasih gampang. Yang cewek nih kak, dosen cewek. Nah, dosen cewek. Boleh. Jika mereka lebih peka kan itu. Cewek. Yang muda. Oke, nih. Ya betul. Kalau masuk Siapakah itu? Oh. Bu Ima. Oh, oke. Ah, betul. Anda kok diam-diam saja? Baru berapa? Dosen berapa perdata matkul saya. berarti ya saya ya. Terakhir mungkin nih kak. Belum kenal. Terakhir. Ya terakhir mungkin. Mau dosen cewek lagi? Dosen cewek boleh. Dosen cewek katanya kak. Dosen baru nih. Hah? Dosen baru saya Iya. belum pernah dapat. Dosen baru mungkin pernah lihat. Kemarin di inisiasi ada loh. Inisiasi ada loh Nah, ini. asalnya 21 paham. Soalnya kemarin ibu itu ngasih sambutan di inisiasi. FAWJ 2021. Harusnya tahu walaupun nggak diajar dia ngasih sambutan. Ngasih sambutan kemarin. Dosen pembimbing soalnya. Pembimbing inisiasi Pembimbing kita inisiasi. juga ya tahun ini. Kalian Seharusnya mau- 2021 paham atau menurut 20 pernah diajar mungkin. Bagaimana kira-kira saudara-saudara? Siapa namanya? Mungkin perwakilan 2021-nya salah. Iya, tahu ya. Salah orang untuk mewakilkan Ya, 2021. Oke. Baik, kita kasih tahu saja. Oke, ini namanya Ibu Eti. Iya, saya benar dong berarti. Coba Kan tadi jawab. jawab di sini. Oh yaudah, iya ya. Kita teruskan, berarti itu Ibu Eti teman-teman. Oke, udah cukup. Oke, Cukup. terima kasih ya Jamnya. guys. Sama-sama. Terima kasih. Jadi walaupun belum diajar, yang penting coba kita buat kenal ya dosen kita sendiri. Oke, setelah perbincangan kita yang panjang mengenai perkuliahan luring ini, mungkin dari kesimpulan deh, tanggapan dulu deh, tanggapan dari Vito gimana nih untuk mempersiapkan kuliah luring? Kesimpulannya ya dan persiapkannya jelas mungkin bakal mencoba adaptasi lah sama kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin pas offline. Terus gaya hidupnya kan dulu kalau misalnya kelas jam 7 kita bangun jam 7 kurang 5 nggak masalah. Kalau udah offline ya berarti kita seenggaknya harus mandi berangkat. Sarapan Itu nggak apa-apa. Paling nggak kan jam 6 harus udah bangun ya gitu berarti harus beradaptasi lah. Betul. Dari Faris? Kalau dari aku mungkin pas semester depan mungkin bisa lebih banyak lagi ya, karena kan semester depan udah semester baru, diharapkan kita sebagai angkatan 20 udah bisa mulai masuk lagi. Ya. Mau nggak mau kita harus jalanin aja ya, karena kan dinamis, ikuti perkembangan kan, dan juga semuanya udah vaksin udah merata kan, jadi mau nggak mau kita harus ikut karena mungkin banyak benefitnya ya, kayak sosialnya, networkingnya, materinya lebih masuk daripada di online gitu sih. Oke, betul. Oke, pokoknya semangat, harus siap menyambut perkuliahan karena kan kalau situasinya udah membaik kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan juga. Oke, mungkin kita sampai di penghujung acara berarti ya Dok Biar ya. nggak terasa ya, kita sampai di penghujung acara. Ya, Oke. gimana dari Kak Apen untuk Oke, kesimpulannya? kesimpulannya berarti dalam menjalani perkuliahan ini kita tuh harus siap teman-teman dalam segala kondisi apapun, terutama sebagai mahasiswa. Esensi dari perkuliahan itu kan dari mahasiswanya dengan semangatnya gitu. Maka dari itu saat kita bisa kembali berkuliah dengan normal itu adalah kesempatan yang bagus gitu ya Dok ya. Nah, Jadi menurut saya untuk kesimpulan dari apa yang kami perbincangan dari awal ya, kita sama-sama harus mendukung adanya kebijakan dari pemerintah, dari kampus kita juga gitu. Yang kita butuhkan adalah sinergi dan semangat teman-teman. Jadi dalam menyongsong hal ataupun masa-masa yang baru ini ya kita harus semangat gitu dalam mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh universitas gitu. Dan juga teman-teman menurutku jangan pernah takut untuk menghadapi kuliah luring bagi teman-teman yang belum pernah ikut ataupun bahkan belum pernah ke kampus kita juga. Kampus kita sudah banyak sekali pembaruan ya Kak. Dari sudah ada liftnya juga, ada ruang multimedia yang kami pakai untuk take video ini dan juga masih banyak yang lainnya.
Jadi jangan pernah takut dan akan kami tunggu juga hadir teman-teman di kampus kita di kampus 1 Murican. Iya. Oke, pokoknya kita tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu siap untuk belajar dan menjadi seorang sarjana. Sarjana hukum. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Saya Arif Lubasanta pamit undur diri. Saya Anastasia Alvin Sudiro bersama rekan-rekan. Saya Farsadianto pamit undur diri. Saya Marciano Vito Handoko pamit undur diri. Oke. Terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu di Ruby yang selanjutnya. Bye bye. Yeay. Thanks. Yes.